Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendar Komik. Udah hampir 4 minggu saya bahas si Xiaomi 12T ini. Ya, mungkin maaf ya kalau bahas ini terus ya, soalnya saya agak panjang untuk mengkomparasinya. Saya benar-benar harus main game berkali-kali, saya harus ngomperin dengan Xiaomi 12 Lite, dan saya harus ngomperin dengan Poco F4 juga kemarin. Jadi hari ini adalah video final dari Xiaomi 12T full reviewnya. Let's go! Nah, mengulang sedikit dari video unboxingnya ya, saya beli di harga 6,6 karena saya belinya offline ya, dimana saya dapat gratisan Mi Band 7 senilai 700.000. Nah, kalau kalian waktu itu pre-order secara online, itu ada di harga 6,3 gratis Mi Band juga, nggak perlu nyentang, nggak perlu ngeklik apa-apa. Wah, thank you banget Xiaomi, kali ini kalian beneran serius ngasih bonus ya. Nah, kalau kalian beli secara online, kalian bisa kok dikombo dengan kupon-kupon tertentu yang bikin harganya tentu lebih murah. Teman saya baru beli, tapi karena dia udah beli di luar pre-order, dia kenanya ada di harga 6,3, ditambah kupon jadi 6,1 untuk Xiaomi 12T yang baru, tapi belinya secara online. Kalau belinya secara offline mungkin masih kena di 6,6, mungkin ya. Nah, jujur aja, saya tuh udah pakai ini dan benar-benar merasa puas banget. Saya tuh udah lama banget tidak sepuas ini pakai handphone Xiaomi semenjak di Poco F3. Poco F3 itu saya sangat puas banget dengan Snapdragon 870 di masanya di tahun lalu 2021 tuh performanya bagus banget. Lalu dilanjut di Poco F4 ya dengan chipset yang sama, performa yang mirip gitu kan. Walaupun saya masih merasa lebih kenceng di Poco F3 gitu. Tapi ya kesenangan itu ya sebetulnya kan kesenangan tahun lalu yang dibawa tahun ini ya. Walaupun saya kurang begitu exciting, tapi tetap HP yang bagus sih Poco F4. Nah, setelah datanglah Xiaomi 12T, akhirnya finally di tahun 2022 ini ya. Ini dari 2023 ya. Di tahun 2022 yang lalu, ini beneran kerasa upgrade-nya luar biasa. Di harga 6 jutaan, kalian tuh bisa dapat sebuah handphone yang paket komplit banget. Dengan segala macamnya tuh maksimal versi Xiaomi. Pertama, kameranya udah bagus, udah gitu ada optical image stabilisasi dan nggak pelit-pelit, namanya EIS, ada di setiap resolusi, ada di setiap kamera. Nggak ada tuh ceritanya 60 fps goncang-goncang, nggak ada. Mantap, frame rate-nya juga buat record video juga mulus, dibuat foto-foto juga hasilnya cakep. Di kamera ini saya suka ya, karena entah kenapa saya terlihat lebih cakep sih memang sih. Jadi emang ada efek beauty-nya emang jalan, jadi wajah saya lebih mulus gitu ya. Udah bagus dari color correction-nya, dari exposure-nya, ini udah kayak upgrade dari Xiaomi ya, di Xiaomi 12 Lite. Jadi udah algoritma yang cukup baru dipasangkan dengan Dimensity 8100 Ultra. Kelemahannya cuma satu aja sih buat saya. Dia tuh kadang ya mengabaikan area-area highlight di bagian background gitu. Tapi kalau yang objek utamanya kayak wajah, benda, dia bisa mengekspos dengan amat sangat baik. Saya suka. Kamera depan juga bisa 1080 60 fps. Jadi kan asik ya kalau mau ngevlog bikin 60 fps, pakai 1080 60 fps di kamera belakang dan depan biar jadinya mulus. Ya, sayangnya juga di sini cuma mentok di 4K 30 fps ya untuk kamera utamanya. Lalu untuk perekaman mic-nya juga udah ada noise reduction, jadi suaranya nggak terlalu bising dari samping kanan kiri. Walaupun beberapa orang ada yang bilang, waduh suaranya kok agak mendem ya. Itu bukan mendem sih, tapi memang ada noise reduction-nya. Jadi nggak akan terlalu keramaian yang ada di samping-samping kalian nggak akan terlalu masuk ke dalam mic karena udah difilter oleh fitur noise reduction-nya. 12T ini tetap lemah menghandle background highlight, dimana di Poco F4 tuh masih kelihatan tuh background-nya kan. Di Xiaomi 12T ini udah putih semua. Tapi kalau handle wajah ini bagus banget. Tapi ya cuma lemah di backgroundnya. Kebalikan sama Poco F4 lah. Tinggal kalian suka background yang jelas atau wajah kalian yang jelas. Kalau saya sih prefer wajah kalau kali ini karena saturasinya bagus banget. Sekarang kita ngerekam 4K di 30 fps di kedua smartphone dan karakteristiknya sama kayak tadi ya untuk yang Xiaomi 12 Lite ini diterangkan banget. Jadi di phone-nya itu kelihatan noisy banget karena ya itu ya diterangkan secara digital. Seperti ini hasilnya. Saya tetap lebih suka kamera malamnya kok kayaknya di Xiaomi 12T. Dia natural,
nggak mencoba menerangkan, tapi juga. Lalu kalau dari bodi juga kerasa mewah. Ini kaca, depan juga kaca, layar kaca, bodi kaca. Ya, framenya plastik, tapi ya itu wajar ya. Memang ini kan bukan seri flagship, tapi seri semi flagship gitu. Walaupun Gorilla Glass 5, tapi saya sih nggak ada masalah ya. Siapa sih yang bisa bedain Gorilla Glass 3, 4, 5 Victus? Nggak ada yang bisa bedain. Kayak cuma gimmick aja itu nama, aneh ya. Jadi saya nggak ada masalah sekali walaupun ini pakai Gorilla Glass 5. Lalu di Xiaomi 12T ada yang bilang nggak ada IP53-nya, tapi orang lain juga ada yang bilang ada IP53 yang artinya tahan dari cipratan air. Dan buat saya sih itu nggak terlalu perlu untuk dipusingin sih, soalnya kan IP53 kan cipratan. Masa ada sih HP kena ciprat langsung mati walaupun nggak ada IP-nya? Nggak ada juga gitu. Semuanya udah ada proteksinya. Misalkan kalian buka SIM cardnya, itu ada karetnya biar debu dan air nggak langsung masuk gitu kan. Cuma memang sertifikasi itu nggak dijalankan. Tidak istilahnya tidak diuji sertifikasikan, tapi secara perlindungan ini masih aman kok. Nggak langsung karena nggak ada IP langsung dibikin kena cipratan air, kena ludah langsung meledak gitu kan, nggak. Terus juga kalau kita ngomongin IP53, IP68 itu kan perlindungan untuk kejadian yang tidak disengaja. Misalkan nih, setahu saya ya di brand-brand kayak Samsung yang sering pakai IP68, misalkan nih kalian ada HP dengan fitur IP68, misalkan di sini di Samsung Z Flip 4 ya. Nah, setahu saya itu hanya digunakan untuk keadaan darurat, misalkan nggak sengaja kecipratan, kejatuhan minum gitu kan. Nah, tapi kalau kalian sengaja ya menghujan-hujankan handphone itu, kalian nyelam di kolam renang sambil record gitu kan. Nah, misalkan kalau amit-amit mesinnya kemasukan air dan rusak, setahu saya ya, pihak Samsung juga nggak mau loh ganti rugi, karena itu dianggap kesalahan pengguna. Nah, buat kalian yang tahu silahkan komentar di bawah ya tentang IP68 ini. Jadi buat saya penting nggak penting, tapi saya ya nggak penting sih. Emang langsung kok nggak ada IP-nya diludahin langsung mati kan, nggak juga. Terus dari layar udah pakai resolusi, ya pokoknya intinya untuk layarnya udah bagus, udah tajam. Gambarnya juga secara brightness mungkin memang tidak seterang dari HP-HP lain ya di settingan yang sama. Cuma kalau kalian full terangin ya jadi terang beneran. Dan buat saya malah jadi lebih enak di mata dan nyaman ya. Dan kalau kalian tanya di outdoor gimana bang? Di outdoor kelihatan kok, santai aja, jadi nggak perlu khawatir. Jadi layarnya sih udah bagus sih, pas upgrade dari seri sebelumnya. Lalu kalau dari speaker ya, saya rasa sih nggak jelek, cuma ya nggak ada yang istimewa sih. Udah bagus, cuma ya udah bagus aja gitu. Kok sampai yang istimewa kayak apa atau gimana? Terus di sini juga masih ada infrared blaster buat kalian nih yang sering main-main remote ya. Siapa tahu di tempat pabrik mau iseng, tapi jangan deh, nanti dimarahin lagi. Lalu seperti biasa Xiaomi 12T ini juga cuma memiliki dual SIM nano aja, nggak ada slot SD card. Tapi ya buat apa juga sih, udah 8 port 256. Kalau kalian SD card kalian yang dipasangin malah jadinya membebani smartphone-nya. Jadi mending pakai internal aja 256 udah cukup gede. Nah, lalu untuk chargernya di sini dia pakai charger 120 watt. Jadi ngecharge-nya cepet ya. Kalau dari 0-1% tuh bisa sampai 30 menit kurang udah sampai ke 100%. Tadi saya ngecharge di kondisi 14%, selama 11 menit bisa nyampe ke 70%. Jadi buat saya sih nggak usah ditunggu charge sampai 30 menit 100% ya, nggak usah sih. Mending kalian charge 5 menit atau kalian charge 10 menit ya udah nambah 60-50%, udah lumayan lah. Soalnya memang kalau sistem pengechargean di 120 watt ini memang tinggi di awal, di tengah, nanti di bawahnya turun, jadi lama banget. Nah sebenarnya 30 menit tuh ya lamanya ya karena bagian biasanya sih menuhin dari 79 sampai ke 100 itu lama banget. Tapi kalau dari 0 sampai 80% biasanya kenceng, seperti itu. Dan untuk pengechargean 120 watt ini harus diaktifkan ya di mode boost. Kalian bisa masuk ke setting dan pilih battery, lalu kalian aktifkan aja boost chargingnya. Cuma kalau kalian nggak urgent banget dan pingin handphone kalian lebih adem ketika ngecas, kalian matiin aja. Karena kalau kalian nggak pakai mode 120 watt chargernya, ini kayak dicas di charger 67 watt. Dimana sih biasanya penuh di 45 menit kurang. Jadi sama-sama cepet, cuma handphonenya lebih adem, jadi kan lebih aman ya. Kalau yang pakai 120 watt kenceng sih, tapi lumayan bikin anget. Jadi aku saranin
ngecasnya ya ditaruh di lantai aja biar dingin. Nah, waktu saya pakai Xiaomi 12T untuk ngegame ya, ini saya suka banget game-game yang settingan-settingan berat kayak MLBB 120 fps bisa dihandle kayak enteng banget gitu. Kayak ini game terlalu ringan 120 fps gitu. Padahal kalau di handphone-handphone Xiaomi yang lain, Poco yang lain biasanya langsung ngedrop di 90 fps, fps-nya kelok. Tapi ini bisa 120 fps lancar, enteng, kreweng. PUBG 90 fps juga oke, tidak ada masalah. Terus juga nggak ada panas yang berarti, pokoknya enak. Apex juga oke, di normal ultra ya, di settingan grafis normal, di refresh rate-nya ultra 60 fps juga tidak ada masalah dan enak banget main pakai ini. Rasanya tuh ya adem aja gitu, apalagi kalau kalian pakai wifi ya, makin adem. Tambah fan cooler jadi dingin. Pokoknya gampang banget untuk dinginin handphone ini. Nah, lalu masuk ke Genshin Impact, saya tuh itu game terlalu berat lah. Nah, tapi dengan Xiaomi 12T rata kanan hajar. Frame rate-nya juga bagus banget, pemakaian baterainya juga oke, dan nggak ada suhu panas yang berarti. Pokoknya ya handphone ini bisa dibilang adem lah. Kalau kalian ingin menyiksa dari Xiaomi 12T lebih lagi, kalian masuk aja ke game turbo, lalu aktifkan settingan gamenya di kualitas tertinggi. Itu grafiknya akan lebih baik. Tapi kalau ditanya secara suhu juga nggak begitu ngaruh banyak sih. Cuma di Genshin Impact catatannya ya, kalau kalian pakai di settingan game turbo kualitas tertinggi, ketika suhunya mencapai 45 derajat Celcius, ini akan di lock FPS-nya ke 30. Jadi kalau Genshin Impact suhunya sampai ke 45 derajat Celcius, drop performanya ke 30 fps. Nanti kalau udah adem dikit dinaikin lagi. Jadi emang kalau udah mencapai suhu yang panas, mungkin ruangan kalian panas, terus kalian pakai SIM card juga, mungkin lebih aman pakai fan cooler di settingan game turbo yang kualitas tertinggi ya. Cuma kalau nggak kualitas tertinggi, yang bawaannya ya aman-aman aja. Untuk game nggak masalah, untuk layar nonton nggak masalah, untuk kamera juga nggak masalah. Charger juga cepat, udah 5G juga. Jadi apa sih yang bisa saya keluhkan dari Xiaomi 12T ini untuk harga 6 juta ya? Apalagi kalau kalian punya banyak kupon, bisa sampai harga di 6 juta pas atau di bawah 6 juta. Ini sih udah super worth it. Apalagi kalau kalian cari yang second ya, mungkin ada di harga 5 jutaan, siapa tahu udah ada. Ini sih, wah worth it banget lah. Ini udah keberadaannya mengancam Poco F4. Ini udah standar baru lagi handphone harga 6 juta ya, performanya kenceng banget, dan di sini untungnya layarnya flat ya, nggak dibikin curve. Karena kalau dibikin curve kelihatan keren sih, tapi kalau dibuat ngegame rasanya tuh nggak enak, dan kalau dipakai sehari-hari tuh rasanya kayak apa ya, kayak sungkan gitu jarinya, karena megang layar mulu gitu. Nah, jadi segitu aja sih review yang bisa saya bagikan tentang Xiaomi 12T ini. Buat saya pribadi, Xiaomi 12T adalah ketika kalian pengen beli HP, kalian beli, kalian bayar, kalian pakai, lalu puas. Udah deh gitu aja, simple banget. Karena buat saya pribadi memang sebagus itu. Dan memang ini udah jarang banget ya, saya nggak memuji handphone dari Xiaomi, udah lama banget. Ini kayaknya baru ini lagi ya setelah Poco F3 ini, soalnya bagus banget. Jadi buat kalian yang suka fotografi, buat kalian yang suka ngegame, buat kalian yang suka multimedia, nonton film, double stereo speaker, yang suka ngecharge yang super ngebut, ya kayaknya Xiaomi 12T bakal menjawab semua kebutuhan kalian. Jadi segitu aja reviewnya, dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.